Perkenalkan, nama saya Zulfia Yuniarti. Saya dari Fakultas Ekonomi, Prodi S1 Akuntansi. Perkenalkan, nama saya Wina Bintari Nur Amalina. Saya dari program studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Dan saat ini saya sedang menempuh pendidikan di semester 6. Saya Setia Agustin dari Prodi PAI Pendidikan Agama Islam semester 4. Perkenalkan, saya Zulfa dari Fakultas Agama Islam semester. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil usulan dari program kreativitas mahasiswa dari kelompok kami yang berjudul Property Firkov. Penggunaan masker dianjurkan sebagai bagian dari strategi komprehensif mencegah penularan virus yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Maka dari itu, dari kelompok kami mencoba memunculkan produk perlengkapan perlindungan dari virus corona yang bernama Property Firkov. Di antara produk yang kami akan jual adalah salah satunya, yang pertama ada masker, yang kedua ada konektor, yang ketiga ada hand sanitizer. Alasan memilih usaha, kami memilih usaha ini karena proses-prosesnya cukup mudah bagi pemula, bagi kami yang baru mendirikan usaha baru. Selain itu, usaha peralatan kesehatan itu peralatan perlindungan diri sedang dibutuhkan oleh masyarakat dengan musim pandemi yang menular seperti saat ini. Perlindungan diri ini dari virus seperti masker, konektor, dan hand sanitizer itu sangat dibutuhkan ya oleh masyarakat luas. Jadi kami yakin dengan produk keunggulan kami ini kami bisa sukses laku di pasaran. Walaupun kami tahu bahwasannya sudah banyak yang menjual alat-alat ini, tapi kami yakin dengan strategi kami untuk saat ini tentunya beda dengan yang lainnya, maka kami yakin akan berhasil di masa yang akan datang. Kami menawarkan produk yang terjamin dari banyak segi, baik model, kualitas, kuantitas, dan brand produk tersebut dengan membuat tampilan yang menarik dan kekinian serta penjualan dengan sistem paket dengan bentuk kemasan yang berbeda. Kami juga mempunyai visi kami yang pertama mampu membuat produk yang berkualitas dan bermanfaat bagi konsumen atau masyarakat lain. Yang kedua, lebih menguasai bidang bisnis serta dapat mengembangkan usaha ini. Yang ketiga, mengembangkan dan mensosialisasikan pentingnya menjaga diri dari virus dan gaya hidup sehat, serta menumbuhkan perekonomian dengan menjual produk kesehatan ini yang tentunya dapat dijangka semua kalangan masyarakat luas ya. Yang keempat, kreatif dan inovatif dan membuat kemasan atau strategi penjualan serta model. Yang kelima, teliti dalam berusaha menciptakan daya tarik baru yang berkelas dengan menjamin mutu kualitas dan kuantitas produk. Tujuan dari pembuatan masker ini atau usaha kita, kami berusaha untuk yang pertama belajar mencari pengalaman berwirausaha, yang kedua berperan sebagai pencipta lapangan pekerjaan, yang ketiga turut ikut serta pemerintah dan dunia dalam mengalami penyebaran virus, yang keempat menentukan kebutuhan masyarakat, yang kelima mengulangi pengangguran sejak dini. Analisis SWOT itu dibedakan jadi beberapa ya. Yang pertama ada strength atau keunggulan. Yang pertama itu ada produk mudah dipasarkan. Yang kedua tampilan kemasan produk yang kekinian. Yang ketiga harga termasuk murah. Yang keempat produk yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Terus yang kedua ada weakness atau kelemahan. Yang pertama itu kurangnya kefahaman masyarakat dalam pentingnya menjaga kebersihan dan menggunakan perlindungan diri dari ancaman virus. Yang kedua, kerugian akibat barang rusak. Yang ketiga, kurangnya karyawan dalam produksi. Nah, yang ketiga, ada opportunity, yaitu peluang. Yang pertama, ada banyak orang yang membutuhkan produk perlindungan
diri dari apalagi saat musim pandemi ini ya, terutama virus corona saat ini yang berkembang begitu pesat. Yang kedua, ada proses distribusi mudah. Yang ketiga, masyarakat yang kini lebih pintar dan modern, yang lebih mementingkan kualitas produk daripada harga yang murah. Yang keempat, gaya atau tren masyarakat modern yang tidak mau ketinggalan zaman buat mencoba membeli sesuatu. Yang terakhir ada treatment atau ancaman, itu hanya ada satu saja, yaitu banyaknya persaingan yang menjual produk yang sama. Masker kain adalah kain penutup hidung dan mulut, seperti yang dipakai oleh para dokter dan perawat di rumah sakit. Saat isu virus corona mulai muncul di Indonesia, banyak orang yang panik memborong masker. Hasilnya apa? Masker sempat menjadi langka di mana-mana. Bahkan, masker bedah dan masker N95 yang biasa digunakan oleh petugas kesehatan juga susah ditemukan. Syarat wajib masker yang harus digunakan yaitu masker kain 3 lapis. Tim pakar gugus tugas COVID-19 mengatakan bahwa masker kain 3 lapis dapat menangkal virus hingga 70%. Sisanya yakni dengan mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, dan juga menjaga imun dan iman. Masker kain 3 lapis dapat dibuat dari kain bersih dengan cara dijahit manual maupun dengan mesin jahit. Walaupun bisa digunakan berkali-kali, namun masker kain menyebabkan tumbuhnya bakteri dan jamur. Oleh sebab itu, maka sebaiknya setiap 1 kali pemakaian, kita harus mengganti dengan yang baru, kemudian dicuci menggunakan sabun dan air bersih. Di samping itu, kita juga harus mempunyai beberapa cadangan masker kain. Hal lain yang juga perlu kita perhatikan, yaitu masker kain sebaiknya tidak dipakai lebih dari 4 jam. Karena masker kain memang tidak seefektif masker bedah maupun masker N95 dalam menyaring partikel kecil. Karena apa? Dari bahan pun berbeda antara masker kain dengan masker medis atau masker N95 tadi. Masker kain terbuat dari bahan kain yang dapat menyerap air, sedangkan masker N95, masker bedah maupun masker medis terbuat dari bahan yang kedap air untuk lapisan luarnya. Meski tidak seefektif masker bedah atau masker N95 dalam menangkal penularan virus corona, penggunaan masker kain masih dinilai lebih baik daripada tidak menggunakan masker sama sekali. Namun, dengan catatan, cara memakainya benar. Sebab meskipun kita menggunakan masker bedah atau masker N95 dapat membuat kita tertular corona jika kita memakainya dengan cara yang salah. Manfaat lain dalam memakai masker selain melindungi dari virus corona yang sedang booming saat ini, yaitu untuk menghindari paparan polusi udara, mencegah penularan penyebaran penyakit, melindungi wajah dari efek sinar matahari. Konektor adalah sebuah alat yang diciptakan untuk mempermudah para hijabers dalam memakai masker. Hand sanitizer bekerja membunuh virus dalam sekejap tanpa perlu dibilas air. Produk hand sanitizer yang berada di pasaran antara lain gel dan semprot. Hand sanitizer adalah alat cadangan ketika kita tidak menemukan air dan sabun. Praktis dibawa kemana saja dan sangat efektif untuk membunuh kuman. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahan apa aja yang kita akan membuat masker ya. Yaitu yang pertama kain kartun yang sudah tidak terpakai. Yang kedua benang. Peralatannya ada jarum dan benang, mesin jahit, kain kartun, setrika, gunting, spidol atau pensil, dan yang terakhir meteran kain. Proses produksi, yang pertama cuci dan keringkan terlebih dahulu masker tersebut agar ketika kita pakai itu lebih steril ya. Yang kedua, ukur panjang kain dan gunting menjadi 2 bagian persegi panjang. Yang ketiga, bedakan mana bagian belakang dan bagian depan tidak mudah tertukar. Yang keempat, tumpuk 2 bagian masker itu lalu jahit
jahit setiap lapisan hingga kain itu menyatu. Yang kelima, sisihkan sedikit tali pada ujung kain. Tahan dengan penjepit atau penjepit kertas agar tidak mudah lepas atau tergeser. Yang keenam, jahit seluruh bagian lapisan tersebut agar lebih menjadi kokoh di semua bagian. Yang terakhir, masker kain siap digunakan. Biaya produksi yaitu dalam periode masker 6 juta dan menghasilkan 100 pieces masker. Harga jual yang per masker tersebut yaitu 7.000. Pendapatan per produksi yaitu 6 juta. Pengeluaran per produksi yaitu 7 juta. Dan yang terakhir, keuntungan per produksi yaitu 1 juta. Sekian. Yang selanjutnya, lokasi produksi. Dalam proses produksi ini dilakukan di Kota Ponorogo. Pemasaran produk ini dilakukan dengan promosi melalui media komunikasi seperti media WhatsApp dan Instagram. Selain itu juga melalui promosi langsung di Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Penutup, kesimpulan, berdasarkan paparan dari PKM ini dapat disimpulkan bahwa pembuatan masker kain ini dapat dilakukan dengan mudah dan menjadi industri usaha yang sangat menjanjikan. Berdasarkan paparan PKM, kini maka teknik implementasi yang dapat dilakukan adalah adanya tindak lanjut untuk mensosialisasikan tentang masker kain ini. Mungkin cukup itu. Demikian proposal ini disusun dengan tujuan untuk memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan tentang peluang dalam dunia usaha. Dapat disimpulkan bahwa dengan adanya usaha ini dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.